Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Amin. Mari sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu kami undang bagi berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, ya Tuhan, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, ya nikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita, kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Mari kita undang, Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita saat sore hari ini. biarkan rohmu Inilah Tuhan yang menjadi tinggal dalam hidupku. Kami rindu Tuhan. Amin, haleluya. Kami rindu Ya Tuhan, inilah ungkapan isi hati kami Yesus. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ya Tuhan, Indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini terima Tuhan, kasih. kembali kami mengucap syukur dan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sore hari ini kami beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan malam hari ini kami percaya Tuhan Engkau sudah ada di surga dan Engkau sudah menyediakan tempat buat Amin. kami, ya Tuhan. Haleluya. Oleh sebab Ya itu Tuhan, mari Tuhan malam hari ini kami juga mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hari kami ya Tuhan. Yes. Kami rindu Tuhan saat sore hari ini Tuhan Engkau menjamah dalam setiap hati kami Ya Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami siap memuji dan besarkan nama-Mu ya Ya Tuhan. Tuhan. Kiranya Tuhan berkaryalah di atas setiap pujian kami. Ya Tuhan. Kami serahkan pujian ini di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Karena hanya dengan dekat Allah saja hati kita menjadi tenang. Amin. Amin. Haleluya. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyawa keselamatanku, hanya Dia juru bantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan
salah saja, hati kita akan menjadi tenang. Amin. Amin. Ini yang menjadi kesaksian kami sekeluarga ketika pandemi ini datang. Kami sekeluarga ini belajar untuk membangun mesbah keluarga. Amin. Jadi kami mau belajar untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika hubungan kami dekat dengan Tuhan, maka apa yang kami perlukan, Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ini yang kami rasakan selama ini Bapak Ibu. Kami percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kita akan Amin. persiapkan hati kita sore hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Amin. Kalau kami dekat dengan Tuhan, maka hati kami menjadi tentram Tuhan. Amin. Kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
melebihi semua yang terdengar sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa kami yang ada di surga, inilah kami Tuhan, inilah kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Biarlah Engkau akan melawat setiap kami, menjamah setiap kami, bahkan Engkau akan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan terus ada di dalam hidup kami, semangat yang baru. Biarlah Tuhan terus memberi kemampuan, kekuatan kepada setiap kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh. Terima kasih ya Tuhan. Oh, pulihkan hidup kami ya Bapa. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan akan berkati firman ini. Kau akan berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Demikian hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar Tuhan sendiri akan mengurapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga setiap kami boleh diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu tentang mengalami pemulihan. Di dalam pembacaan kita di dalam Lukas 24 ayat 50 hingga 53 mengingatkan kepada setiap kita, amin, saat memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan telah mengingatkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, bahwa kehidupan manusia itu akan menuju kepada suatu titik, yaitu kematian. Manusia tidak bisa menghindar dengan yang namanya kematian. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, saat peringatan kebangkitan Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Amin. Haleluya. Ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang mengalami kesusahan, kesulitan atau masalah diberikan jalan keluar. Mungkin ada di antara kita mengalami keluarga yang berantakan, Tuhan akan pulihkan. Bahkan janji Tuhan, usaha, pekerjaan, studi saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Dan kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan banyak orang yang menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari lamanya, dan banyak orang menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Dan setelah 40 hari lamanya ia bersama-sama dengan banyak orang, kemudian ia terangkat ke surga. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa tidak di bumi saja? Karena Tuhan ingin menyatakan suatu alasan kepada setiap kita. Ia tidak akan bersama-sama terus di bumi ini dengan umat manusia, karena ia adalah Allah itu sendiri. Alasan kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, ya,
Alasan yang pertama adalah untuk memberkati setiap umat manusia. Coba baca di dalam Lukas 24 ayat 51. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Tuhan Yesus harus naik ke surga bahwa Ia, yaitu Tuhan, ingin menurunkan berkat kepada setiap orang-orang yang percaya. Amin. Ketika kita percaya, Tuhan akan memberkati setiap kita. Pak, apakah berkat itu cuma-cuma, Pak? Tidak ada syaratnya. Ya. Tuhan akan memberikan berkat kepada setiap orang yang percaya. Berkat Allah itu bersyarat. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ya. Ulangan 28 ayat 1 14. Berkat Allah itu bersyarat. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 14. Ya. Coba kita akan baca Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia, jadi tidak tidur-tiduran kita terus terima berkat. Yang penting saya percaya, ya sudah, saya tidur terima berkat. Tidak bisa. Kita harus menjadi pelaku firman itu. Ketika kita percaya, kita taat, kita setia. Amin. Berkat Allah itu bersyarat. Makanya saya mau menyaksikan ketika saya duduk diam di rumah dan saya hanya berdoa, tidak melakukan apa-apa. Berkat itu sudah disediakan, tetapi saya tidak bisa mengambil. Karena apa? Saya tidak melakukan tindakan untuk mengambil berkat itu. Sama, syarat kalau kita mau menerima berkat, kita harus melakukan sebuah tindakan. Lakukan. Mungkin melalui orang lain, mungkin melalui pekerjaan. Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin. Jangan pernah khawatir kalau saudara hari ini buka usaha, tuh Pak, hari ini sepi karena apa? Corona. Ya, ekonominya kacau Pak, sepi, uang tidak ada. Katanya siapa? Uangnya ada. Ya. Mungkin kita kurang berdoa saja. Amin. Tuhan pasti ganti. Ya. Tuhan pasti tolong. Saya juga ngalami, karena saya juga pedagang telur. Ya, tetapi di situ kami belajar untuk bersyukur, kami terus belajar untuk bersukacita dan berdoa. Karena apa? Kami percaya bahwa Tuhan yang saya sembah pasti mencurahkan berkat, karena Ia sudah berjanji kepada setiap orang-orang yang percaya dan taat serta setia. Lakukan pekerjaan. Jangan pernah saudara takut hari ini, ya, kesusahan hari ini, ya, tidak mungkin berlanjut hari esok. Pasti ada kesusahannya sendiri hari esok. Kalau bisa jangan susah, ya, ya gitu. Kalau bisa hari ini tidak susah dan esok juga tidak susah, selanjutnya juga tidak susah. Itu yang kita inginkan. Ya. Bisa caranya minta kepada Tuhan. Ingat, alasan Tuhan Yesus naik ke surga, Ia akan menurunkan berkat kepada setiap orang-orang percaya, orang yang setia, dan orang yang taat. Ya, berkat Allah ada syaratnya. Yang kedua, alasan Yesus naik ke surga yaitu supaya setiap kita orang-orang percaya menyembah dan bersukacita. Ya, menyembah dan bersukacita. Baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Ayo. Lukas 24 ayat 52 dan 53. Alasan Ia harus meninggalkan umat percaya, Ia harus naik ke surga supaya apa? Umat yang percaya tetap menyembah dan Ia akan bersukacita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ketika kita menyembah, ada sukacita. Ketika kita berdoa, kita datang, ada sukacita. Amin. Murid-murid Yesus ketika ia melihat Yesus terangkat ke surga, ya, setelah Yesus naik ke surga, mereka tetap
memelihara iman rohaninya. Ia tetap bersekutu dengan cara apa? Hidup beribadah dan memuliakan Allah setiap hari. Aduh Pak, kalau setiap hari susah, 1 jam aja kalau ada waktu. Kadang seperti itu ya. Setiap hari Pak, kayaknya nggak bisa deh Pak. Ya. Saudara ingin bersuka cita? Ya, murid-murid melakukan hal ini. Ia menyembah setiap hari, berkumpul, bersekutu, ia beribadah kepada Tuhan, memuliakan Allah. Mengapa harus bersuka cita? Karena apa? Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan harus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir zaman ini, dunia ini sudah diliputi oleh kuasa dosa. Sehingga orang yang tinggal di dunia ini akan selalu diliputi oleh rasa ketakutan, diliputi oleh rasa kekhawatiran, diliputi oleh rasa kegelisahan akan hidupnya, akan pekerjaannya, akan masa depannya, akan anak-anaknya. Karena apa? Dosa sudah menguasai dunia ini. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, dengan bersekutu di dalam Dia, Ia akan terus membentengi kita. Ia akan mengurung kita. Ia akan Tuhan akan menjadi perisai, pelindung bagi setiap kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam kuasa dosa itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Kalau saudara hari ini gelisah, saudara takut, aduh bagaimana keadaan seperti ini, sampai kapan ya pandemi COVID-19 ini berakhir? Ya, WHO mengatakan COVID-19 ini tidak akan bisa hilang, tetapi kita harus bisa menjaga imun kita, ya, supaya kita tetap kuat, dan kita harus taat menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan, supaya apa? COVID ini tidak menular. Amin. Kami waktu kesini berpikir juga sama istri, bisa nggak Pak kalau ke sana? Karena nanti di jalan terus dicegat, ada operasi terus suruh balik, terus anak-anak, ya jika ini juga ngomong sama Teresa, nanti nggak bisa di sana. Nanti bagaimana dengan masyarakat sana? Apa boleh? Kita berdoa aja, kita berdoa. Ya, kita akan ibadah 1 jam saja. Masa Tuhan nggak tolong? Ya, puji Tuhan hari ini terlaksana. Amin. Semua karena Tuhan. Kita yakin Tuhan kita itu mengasihi setiap kita. Jangan pernah kita gelisah, jangan pernah kita terus khawatir, jangan pernah kita hidup di dalam terus ketakutan. Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana anak-anak saya. Kalau kita percaya, semuanya Tuhan sudah merencanakan. Tuhan sudah merangkaikan yang baik buat setiap kita, orang-orang yang setia. Amin. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar, sebab ada Yesus bersama dengan kita. Ia naik ke surga supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada setiap kita orang-orang percaya, untuk mengarahkan pandangannya bukan hanya ke dunia ini, tetapi kita harus juga mengarahkan pandangan ke surga. Ingat, hidup manusia itu paling lama 70, kalau kuat 80. Iya. Usia kita itu 70, paling banter 80, firman Tuhan katakan. Ya, kita tidak tahu ya sampai kapan, tetapi ya perlu diingatkan bahwa setiap orang pasti menuju kepada suatu titik, yaitu kematian. Ingat,
arahkan pandangan kita bukan hanya keadaan dunia ini, di dalam keadaan dunia ini, tetapi juga di surga. Di dalam hidup manusia yang berdosa, tidak mengetahui, banyak orang-orang yang berdosa, bagaimana caranya kalau saya mengarahkan pandangan ke surga, dan bagaimana caranya supaya saya nanti setelah mati bisa naik ke surga. Murid Yesus yang bernama Thomas juga menanyakan hal seperti ini. Coba baca di dalam Yohanes 14 ayat 5 dan Yohanes 14 ayat 6. Thomas mengatakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia ragu, ia bingung ketika ia bersama-sama Yesus bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tetapi Yesus menjawab apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa memproklamirkan bahwa ia adalah jalan. Amin. Kecuali Yesus. Tidak ada. Yesuslah jalan satu-satunya menuju ke surga. Kalau saya mau ke Bali, saya tidak tahu Denpasar, terus saya minta tolong Cika yang tidak tahu Denpasar, bisa nyampe enggak? Bisa, tapi lama. Nah, mungkin tanya Mbak Google, lama. Beda kalau saya mungkin tanya Pak Sukeri, yang orang Bali, tanya Bu Mudatri, orang Bali. Bu, saya mau ke Bali, Bali mana Pak? Oh, Bali sini. Oh, jalan kaki apa naik pesawat? Naik motor apa naik mobil? Pasti ditanya karena dia tahu. Ayo lewat sini. Yang lebih cepat mana Bu? Lewat sini. Kalau saya tanya jika muter mungkin, ya muter nggak tahu lewat utara lewat selatan. Sama dengan orang hidup. Kita pada akhirnya akan mati. Dan tujuan kita mau masuk surga. Semua ingin masuk surga. Tahu jalannya? Yesus tahu. Amin. Tidak ada yang tahu. Seorang pun tidak. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Siapa yang pernah memproklamirkan hari ini? Tidak ada kecuali Yesus. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke tempatnya Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ingat, Yesuslah jalan ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga adalah jalan menuju surga. Tuhan Yesus bukan sekedar memberi petunjuk, tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia atau dia Yesus adalah jalan. Tegas sekali. Akulah jalan, katanya Yesus. Makanya saudara jangan gelisah, jangan khawatir. Di bumi ini sementara, kesusahan, kesulitan juga sementara. Mungkin 70 tahun, kalau lama 80 tahun usia kita. Nah, kalau mengikuti kesusahan, kesulitan itu tidak lama. Dan kita akan menikmati kehidupan kekal. Amin. Yesuslah jalan. Tetap menyembah, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka hidup kita akan bersukacita. Yang ketiga, alasan Yesus naik ke surga supaya kita menerima kuasa dan menjadi saksi. Haleluya. Baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa bunyi firman Tuhan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membantu membacakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Iya. Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, haleluya. Kita akan menerima kuasa, dan setelah kita menerima kuasa, kita harus menjadi saksi
saksi untuk orang lain. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap kita orang-orang percaya berperan aktif menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai dosa ini. Amin. Jangan saudara malu. Kalau mau Kristen, bikin aku Kristen saat ini. Mana gitu? Bisa. Jangan seperti Peter. Tetapi kita harus yakin, ketika orang mendengar nama Yesus, ia akan gentar. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Ia adalah Allah yang esa. Amin. Kita harus bersyukur, kita harus percaya. Jangan kita berdiam diri, kita menjadi egois. Ya, yang penting saya sudah selamat, yang lain biarkan, karena dia tidak mau. Sekarang bagi kita orang-orang percaya, tanamkan benih kebenaran kepada setiap orang. Entah mereka mau terima atau tidak, yang penting kita sudah tanam benih itu. Biar Roh Kudus yang akan mengerjakan. Karena banyak orang perlu diselamatkan. Banyak orang yang tidak tahu jalan menuju surga. Apakah cuma berbuat baik? Tidak cukup. Ya. Enak saja kalau kita, yang penting berbuat baik, saya akan masuk surga. Memang buat mau disogok, ya. Enggak. Kita taat, setia, kita percaya dan melakukan firman. Amin. Di situ juga ada yang namanya perbuatan baik. Firman mengajarkan kepada setiap kita bahwa hukum yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa kasihlah sesamamu manusia dan kasihilah Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau mengasihi orang lain, kita mau berilah dengan sukacita, jangan karena terpaksa, jangan karena ini dilihat orang kamu memberi, tetapi karena dari dasar hati bahwa engkau mau memberi dan mengasihi orang lain. Itu yang paling tinggi nilainya di mata Tuhan, daripada kita memberikan dengan cara paksaan. Ya, hari ini kamu harus memberikan sekian untuk orang ini. Belum tentu mereka ikhlas. Ikhlas Pak, iya kalau ditelok orang, kalau dilihat orang ikhlas, kalau nggak dilihat ikhlas. Ya, biasanya orang seperti itu. Ya, amin, haleluya. Di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Maka dari itu kita harus menjadi saksi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menjadi saksi, mungkin dengan perkataan atau perbuatan kita. Dengan demikian kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Ya. Kalau di sana kamu udah kumpul-kumpul, saya harus berbeda dengan dunia. Jangan nanti, Pak, kalau nggak ngumpul, nggak enak ngumpul, muda sana mulai minum-minum narkoba, ikut nongkrong, ya, ikut minum. Jangan. Tetapi kita harus menjadi saksi. Kumpuli mereka, tetap kumpul berteman. Tetapi ketika kita tidak, maaf, saya tidak minum. Ya. Minum aqua putih. Ya, jangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dan adik-adik semua, kita harus bisa memilih, memilah mana pergaulan yang baik. Ya, semua harus kita gauli, semua harus kita temani, semua harus kita rangkul, karena semuanya adalah saudara-saudara bagi kita semua. Amin. Semuanya adalah saudara. Karena apa? Di dalam Yesus ada kasih. Ya. Makanya kita harus hidup berbeda dari orang-orang dunia. Tugas seorang saksi adalah memberikan kesaksian tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, dan
apa yang dirasakan secara pribadi. Amin. Jangan menceritakan pengalaman orang lain, itu tidak bersaksi. Kalau bersaksi itu menceritakan pengalaman pribadi. Jangan, Pak, katanya ya, orang ini mengalami pertolongan Tuhan. Yang paling bagus bersaksi tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pak, terima kasih karena Tuhan telah menolong saya. Hari ini Tuhan memberi berkat ini. Nah, itu. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan secara pribadi, itu kita saksikan kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa bersaksi tidak dengan materi, tetapi dengan ucapan dan perbuatan kita. Ucapan dan perbuatan kita harus selaras, tidak ada perbedaan. Dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu selaras dengan firman Tuhan. Sehingga orang melihat kita, oh itu toh orang Kristen. Seperti itu toh. Nah, ya, mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alami pemulihan di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kehidupan manusia menuju kepada titik yaitu kematian. Tetapi biarlah kami boleh tetap tinggal diam di dalam Engkau selama kami hidup, dan kami boleh menjadi saksi. Kami boleh terus menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau, sehingga hidup kami boleh bersukacita. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyerahkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terkadang di dalam hidup kami terlalu disibukkan oleh keadaan. Kami
terlalu dikhawatirkan oleh kejadian-kejadian yang ada. Tetapi Tuhan, saat kami mengerti bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut. Kami akan terus menyembah Engkau, sebab di dalam Engkau ada janji-janji dan harapan yang pasti. Kau sudah menyediakan berkat bagi kami. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih. Ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu yang Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih. Nanti Bapak Pendeta Yusak akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam surga, hati kami memanjat puji syukur, terima kasih atas kesempatan saat ini di mana Tuhan perkenankan kami umat-Mu, anak-anak-Mu berikut bersama-sama di dalam rumah-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Amin. Amin. Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa untuk kami semua. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa boleh melakukannya Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau akan pimpin acara ibadah sore hari ini Tuhan. Dalam sisa acara ini biarlah Tuhan tetap mengurapi dalam acara-acara ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua bersama saya berkata Amin. Bukan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan engkau boleh mengasihi sesamamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.